Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa Akila dan rekan-rekan saya Alicia Fafiani Primatanot, saya Bibi Garis Arumelati. Kami dari kelompok 611 TKJC, asal sekolah kami SMK 1 Negeri Cikarang Selatan. Di sini kami ingin mewawancarai salah satu pengusaha internet, yaitu dengan Bapak Rahmat Supriyanto. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami mulai wawancaranya dari pertanyaan nomor 1. Ya, jadi di sini pertanyaannya, Bapak, untuk usaha ini sejak kapan Bapak menjalankannya? Usaha jaringan WiFi ini kita mulai pertama kali itu di tahun 2017 kurang lebih. Oke, kita lanjut ya Pak. Baik. Mengapa Bapak memilih usaha di bidang ini? Sebelumnya kita mendirikan sebuah usaha warnet yang kebetulan itu berhubungan langsung sama jaringan WiFi ini gitu. Oke, kita lanjutkan ya Pak. Baik. Untuk jasa ini apa saja yang ditawarkan di usaha Anda saat ini? Untuk saat ini kita hanya menyediakan layanan yang paling tidak memuaskan sebuah pelanggan lah, dengan adanya jaringan yang stabil untuk saat ini gitu. Kami lanjutkan ya Pak. Baik. Siapa saja yang menjadi target pelanggan dalam usaha Bapak ini? Sebetulnya target utamanya kita hanya sebatas untuk lingkungan tetangga doang. Tapi di luar itu kita juga kita juga membuka ke lingkungan yang lain juga sih. Gitu. Bagaimana usaha ini membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan Bapak? Yang jelas kita di sini untuk mempererat hubungan kita dengan konsumen, minimal kita memberikan pelayanan yang terbaik, itu aja sih gitu loh. Oke, saya lanjut Pak. Apa saja keunggulan yang ditawarkan dari usaha Bapak ini? Keunggulannya itu kita yang jelas pertama untuk usaha kayak begini, itu pertama dengan adanya kestabilan kestabilan jaringan. Kedua juga pelayanan yang istilahnya membuat kepuasan pelanggan, itu aja sih sebetulnya intinya. Apakah dalam usaha Bapak ini ada pekerja secara mandiri atau melibatkan tenaga kerja lain? Untuk kondisi saat ini, selagi itu bisa kita backup sendiri untuk sebuah permasalahan, kita jalani sendiri. Tapi kalau seandainya kita sudah tidak mampu untuk penyelesaian sebuah masalah, paling kita memakai jasa tenaga lepas. Kalau untuk usaha Bapak ini bekerja sama dengan penyedia layanan internet dari provider tertentu atau bagaimana? Untuk saya pribadi di sini kita punya rekanan usaha dengan sebuah PT juga sih, perpadan juga sih gitu. Perangkat apa saja yang Bapak gunakan untuk usaha ini? Sebetulnya untuk jaringan yang saat ini saya masih gunakan itu masih menggunakan jaringan lama, dalam arti kita jaringan kabelnya masih menggunakan LAN gitu. Jadi yang berhubungan dengan LAN, paling kita pakai perangkat yang jenisnya masih berhubungan dengan LAN, itu aja gitu. Apa yang perlu diperhatikan saat instalasi dalam prosesnya? Yang perlu diperhatikan mungkin pertama itu untuk mikrotik, itu terutama untuk mikrotik ya kan, untuk settingan mikrotik itu yang paling penting banget. Di lain itu
mungkin di kendala yang lain itu biasanya untuk di kabel itu sangat berpengaruh banget gitu. Baik, pertanyaan dari saya, nomor 11. Bagaimana memastikan jaringan berfungsi dengan baik? Di situ kita paling dengan mengontrol, cara kontrolnya itu dengan menggunakan mikrotik lah paling gitunya sistemnya gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala yang sering terjadi saat instalasi? Kendalanya itu yang paling sangat kelihatan banget itu pertama di alam, kedua itu paling untuk di lingkungan kayak semacam kita menggunakan kabel itu biasanya rentan banget sama yang namanya pohon atau mungkin kegencet itu, karena posisi tiang itu kan, kabel itu kan saling bertumpuk, itulah kendalanya gitu kadang-kadang. Jadi rendaman sama itunya sangat amat berpengaruh banget gitu rendaman. Pertanyaan selanjutnya, apa yang mempengaruhi kualitas sinyal wifi? Kalau untuk kembali lagi ke tadi, untuk kendala paling besarnya itu di di lingkungan, yang jelas di lingkungan. Yang saya bilang tadi itu kabel itu, kabel kalau misalnya ada kegencet ini dikit aja, dia itu redaman langsung naik biasanya kalau untuk sekelas fiber ya gitu. Kalau untuk LAN itu biasanya paling kendalanya ya nggak jauh dari RG paling kendalanya gitu. Apa pertimbangan yang dilakukan saat memilih perangkat? Pertimbangannya itu sebetulnya kita di sini punya standarisasi. Selagi itu kita alat itu masuk ke standarnya kita, itu biasanya itulah yang kita gunakan itu doang. Bagaimana proses pemasangan wifi? Prosesnya yang jelas pertama kita harus mengecek dulu lokasinya, ya kan. Kedua kita juga ngebaca bandwidth kita, ya kan, bandwidth. Terus begitu kita juga ketiga juga kita juga harus bisa ngelihat maksudnya kita juga mesti ngelihat settingan apa yang harus kita gunakan, itu doang sih. Bagaimana menentukan lokasi perangkat? Menentukan perangkat itu yang jelas, perangkat itu kalau perangkat itu kan kita punya standarisasi. Hampir semuanya perangkat itu, misalnya kita pakai LAN, ya kan, itu paling nggak jauh kita dari router, ya kan, perangkatnya. Kalau hitungannya router itu hampir semuanya sama sih gitu loh. Maksudnya nggak jauh beda lah, merek satu sama yang lain itu nggak jauh beda itu doang sih. Apa yang diperhatikan untuk kualitas internet? Yang perlu diperhatikan untuk kualitas internet itu pertama, karena kita menggunakan kabel LAN itu, yang sangat berpengaruh itu jangkauan, jarak gitu loh. Apa saja penyebab gangguan yang sering terjadi saat wifi lambat? Sering gangguan itu cuaca pengaruh. Cuaca pengaruh. Kedua juga mungkin faktor dari umur alat juga pengaruh gitu loh. Itu yang Bagaimana cara menangani gangguan tersebut? Cara menanganinya ya pertama kita juga melihat dari di sistem dulu, ya kan. Di situ kita udah biasanya sudah paham gangguan apa yang sedang dialami sama konsumen itu gitu loh. Baik, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, seberapa penting perawatan jaringan di usaha ini? Yang jelas untuk perawatannya sendiri, kita ada perawatan berkala. Untuk di sistem sendiri juga kita biasanya setiap sekian bulan sekali kita selalu update sih biasanya untuk perawatannya.
Pertanyaan selanjutnya, berapa lama masa layanan untuk para pelanggan itu biasanya? Masa pelayanan. Iya. Untuk masa pelayanan untuk pelanggan itu, maksudnya ini dia menggunakan jasa kita apa kalau ada lagi sebuah masalah? Iya, menggunakan jasa Bapak. Untuk sampai saat ini ada ya mereka itu bervariatif. Jadi dalam arti ada yang jangka waktunya sudah lama bertahun-tahun, ada juga yang baru hanya berapa bulan gitu. Baik. Sekarang apa yang menjadi pertimbangan Bapak dalam menentukan harga jasa? Bagaimana tuh? Untuk pertimbangannya itu kita menggunakan ke perawatan juga iya, terus modal bandwidth juga iya, ya kan kita juga prepare buat operasional juga iya. Maksudnya begitu tuh maksudnya. Coba dilanjutin lagi pertanyaannya yang tadi yang barusan. Berarti ulang ya? Diulang aja. Apa yang menjadi pertimbangan bagi Bapak dalam menentukan harga jasa? Pertimbangan yang mendasar buat saya pribadi, kita memperhitungkan untuk budget perawatan, budget untuk operasional, sama modal dasar untuk pembelian bandwidth. Itu aja sih. Oke, baik. Sekarang berapa modal awal yang dibutuhkan Bapak untuk memenuhi usaha ini? Untuk modal awal itu saya pribadi itu di tahun 2017 itu kurang lebih kisaran 10 sampai 15 jutaan adalah. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang lainnya. Bagaimana cara menjaga kualitas layanan tersebut? Untuk menjaga kualitas pelayanan itu pertama kita juga harus bisa, yang jelas kita harus bisa pendekatan ke konsumen dengan cara kita memberikan minimal paling nggak pelayanan yang terbaik lah buat mereka, gitu aja sih. Oke, sekarang apa ada rencana pengembangan usaha untuk kedepannya, Pak? Semua orang maunya berkembang gitu. Ya, Dilihat pasti. kondisinya aja Ya. sih sebetulnya. Karena untuk kondisi sekarang jujur untuk kedepannya itu rada sulit karena hampir mayoritas itu kita semuanya juga udah menggunakan semuanya pasti menggunakan jaringan WiFi. Oke, baik. Bagaimana cara menjaga keamanan jaringan pelanggan? Untuk menjaga jaringan pelanggan kita di sini kita memang udah menggunakan settingan yang membuat pelanggan itu merasa nyaman aja gitu aja. Oke. Nah, jadi layanan apa yang paling banyak dibutuhkan para pelanggan, Pak, biasanya? Biasanya itu untuk pelayanannya sendiri mereka itu kepingin bila seandainya ada sebuah masalah cepat teratasi, itu aja sih. Oke, sekarang menurut Bapak skill teknik jaringan komputer apa yang perlu dimiliki kita untuk menjalani usaha di bidang? Perangkat apa sih tadi? Skill dari kayak teknik jaringan komputer apa yang perlu kita miliki gitu, Pak? Minimal kita punya basic dulu untuk masalah terutama kita mesti bisa menguasai mikrotik, itu paling Baik. Oke, sudah, Pak. Sekarang selanjutnya apa saran bagi Bapak untuk siswa-siswi TKJ yang ingin mengembangkan keterampilan dan berwirausaha di bidang ini? Saran saya itu pertama coba kuasai dulu untuk masalah mikrotik. Untuk settingannya itu vital banget gitu loh. Itu vital banget. Seandainya itu kita udah bisa nguasain, insya Allah mudah-mudahan udah ini lah. Baik, terima kasih banyak Bapak. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan kami. Terima kasih.